Trouble. Cek. Silakan turun. Sekahe kecimolnya tidak usah diturunkan. Silakan. Tidak usah diturunkan kecimolnya, sekahenya saja yang turun. Oke. Merapat ke depan kantor gubernur. Merapat ke depan kantor gubernur. Stop. Silakan teman-teman seluruh anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat, sekahe bawa bendera ke sini semuanya. Silakan. Selamat datang pasukan kami yang dari Lombok Timur, kemudian Kitali dari Lombok Barat, Arta Musik dan yang lain-lain. Silakan merapat ke depan semuanya. Sementara Pak Sekjen terus koordinasi anggota yang masih berada di belakang. Mari seluruh sekahe Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat, kita ke depan, kita aksi damai, kita tunjukkan eksistensi kita. Apa dia dan berhak. Silakan untuk mengambil posisi di depan sementara kita tunggu saudara-saudara kita. Tunggal Mas Lombok Timur, Wafalaza Pamor Mania, Lombok Timur. Baik, coba diamankan ya pihak jaga sebentar tadi. Baik, saudara-saudaraku silakan merapat ke depan. Sila, take out. Baik, baik, oke, maju. Kita duduk bersila. Kita duduk bersila dengan rapi dan teratur tertib. Kita bukan unjuk rasa. Sekali lagi, kita bukan unjuk rasa, tetapi kita aksi damai. Coba minta bantu sopir truk untuk maju ke depannya lagi, supaya karena ribuan anggota kita sekitar 60 grup masih berada di belakang. 60 truk masih ada di belakang, mungkin akan masuk parkir di lapangan Sangkarean. Sopir-sopir truk yang paling depan tolong untuk maju lagi ke depan. Mohon dibantu sopir-sopir supaya naik ke truknya dan atur truknya ke paling depan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita dari anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat akan kumpul untuk aksi damai, bukan unjuk rasa. Sementara kita tunggu saudara-saudara kita yang masih berada di belakang, supaya kita satu haluan, satu suara, satu pandangan. Akan dibawa kemana seluruh sekahe-sekahe Kecimol yang beredar di Nusa Tenggara Barat ini. Oleh karena ular liar dari saudara-saudara kita Kecimol liar, Kecimol luar, yang di luar anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Donas bantu berbeda dah nedel bereho. Oke. Nanti setelah ini kita akan sampaikan 3 tuntutan Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat di hadapan bapak-bapak kita yang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah kita persiapkan. Dan mohon bantu monitor Pak Ketua Umum Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat, Saudara Suardi Pandawa Musik, bersama Pak Sekjen Samsul Rijal dari Palapa Musik Kuripan. Silakan saudara-saudara kita sambut yang masih berada di jalan.
Pembela hukum kita Pak Narul Jawandi. Pak Narul Jawandi, SH, Master Humaniora. Silakan kemari. Kita akan menentukan nasib dunia seni kecimol yang babak belur dibuat oleh saudara-saudara tetangga sebelah kita. Oke. Baik, untuk yang ketua-ketua kecimol tetap untuk mengawasi sesuai dengan identitas bajunya masing-masing, tetap kontrol anggota, dan bagi koordinator Pak Sabar yang masih berada di sebelah barat, silakan arahkan seluruh anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat sekalinya untuk merapat di tengah-tengah kita. Baik, arahan dan pandangan tentang aksi damai, sekali lagi bukan unjuk rasa, bukan unjuk keonaran di siang hari ini, tetapi ini adalah murni aksi damai. Sopir truk Kitali dibantu pindah di belakang Denara Langan, namun maju. Coba bangun sekali hari panorama, bangun sekali ke atur dia pari Denara Langan tempat ini. Baik, sambil diatur dulu. Dorong. Nah, inilah kekompakan persatuan dari Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat, AKNPB. Berapa yang didorong? Nah, maju paling depan. Kitali dari ilir-ilir Gunung Sari. Baik, kembali dulu semua, ayo rapatan sekali. Baik, kita berjamaah. DPC Lombok Timur luar biasa. Gagah-gagah, sila tetap merapat. Pimpinan Kitali hadir, kemudian Putra Megantara hadir, Putra Harapan hadir, Irama Dopang juga hadir. Selamat datang Adinda Zero dari Sepakat. Silakan terus maju paling depan sana. Coba diatur. Di WA Group sudah diatur. Selamat datang saudara-saudaraku Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat, Sadela Musik, kemudian Merpati Nusantara, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Agul Musik Lombok Barat, Lombok Tengah. Baik, turunkan dulu penumpangnya, turunkan dulu sekali-sekalinya. Kecimol kuning. Baik, silakan saudara-saudaraku anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat untuk merapat lebih dekat lagi, dan ketua-ketua kecimol untuk mengontrol anggotanya supaya jelas mana anggota-anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Silakan yang belum dapat tempat duduk bisa geser ke timur lagi, lebih bau. Nah, oke. Baik, silakan maju Ari. Awen Satria, maju ke sini. Awen Satria, luar biasa. Sini ke depan, Semeton. Silakan saudara-saudaraku Sanggar Seni Kecimol, anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Selamat datang Yudi Beler. Aduh, bulu di Inggris, awak sasak berbeda dah. Silakan terus meluncur ke timur, trek niki. Meluncur ke timur.
Baik, turunkan anak buahnya dulu. Turunkan anak buah. Pak Sabar dibantu turunkan dulu Sekahe. Oke. Turunkan semua Sekahe. Rapatan sekali hari, rapatan. Adit ijab kabul. Nah, kita munduran. Aduh. Astaga, apa itu? Izin komandan. Adit Sabau. Majuan hari, majuan. Kita akan duduk. Nanti ada fakta integritas yang akan kita tanda tangan. Majuan Malik, majuan. Amik, majuan Malik. Nah, enggak apa-apa sejenuh. Jok segotong lalu Bukit Cimol jadi panas. Jenis lendong tempatnya masih hitam manis masakan anggur. Baik, selamat datang Bendahara Umum Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat, Menteri Keuangan AKNTB, Ketua DPC Lombok Timur, Ketua DPC Lombok Barat, kemudian Lombok Utara Pak Haji Sumardi, monitor, yang Lombok Tengah Pak Samsul Hakim, monitor. Baik, silakan merapat dan langsung kita duduk seperti contoh di. Turunkan dulu sekahenya. Turunkan dulu sekahenya. Baik, selamat datang Mega Nada, Saudara Al-Mukarram Gigoh. Selamat datang. Silakan turunkan anggotanya dulu. Baik. Oke, truknya maju. Parkir terus ke ujung sebelah timur. Silakan. Dan kita duduk secara bersama. Baik. Geser ke tengah, isi saf-saf yang masih kosong. Mari kita isi saf-saf yang masih kosong. Selamat datang saudara-saudaraku, anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita akan menentukan nasib jangka panjang kita dari Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Montong Gamang Raja Wali, silakan Renata Keruak, Lombok Timur, turunkan sekahnya. Oke, silakan maju. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan orasi aksi damai Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat dan disampaikan oleh tim pembela hukum kita. Yang pertama, Saudara Narul Jawandi, Sarjana Hukum, Master Humaniora. Silakan Pak Narul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak dari kepolisian Republik Indonesia, Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres Mataram. Ini sangat luar biasa. Polisi hadir, negara hadir melalui polisi di tengah-tengah kita. Ini merupakan penghargaan bagi AK Nusa Tenggara Barat yang disambut dengan ramah, dengan senyum. Bapak-bapak kita walaupun sedikit kumis, ibu-ibu kita yang cantik-cantik, walaupun ada tai lalatnya sedikit, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mewakili teman-teman ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara ini. Jadi aksi damai menurut saya bukan itu. Ini anak pulang ke rumahnya. Kantor gubernur ini rumah warga Nusa Tenggara Barat. Bapak gubernur ini adalah bapak ibu kita. Jadi sekarang anak mencari bapaknya, wajar dan sah secara hukum. Jadi hari ini kami meminta sesuatu kepada bapak kami.
kami mau meminta sesuatu. Kami bukan ke sini minta uang, enggak. Kami ke sini bukan minta pekerjaan, tidak. Tapi kami meminta kebijakan, payung hukum, regulasi hukum, perda atau perbuk apa namanya. Karena kami selama ini dilakukan pembiaran. Kecimol ini sudah 30 tahun tidak pernah diperhatikan oleh negara. Kemana negara? Hari ini kami minta negara hadir untuk menengahi kami selaku pemain seni, di mana seni ini merupakan kreasi baru dari anak bangsa Nusa Tenggara Barat. Menurut kami seni ini merupakan budaya baru, walaupun masih banyak yang menolak tentang budaya tersebut. Tetapi secara hukum maupun secara teori, kesenian Kecimol inilah budaya baru bumi Sasak dan disukai oleh masyarakat Sasak. Buktinya banyak orang Nyongkol menggunakan jasa Kecimol. Ini berarti ditandai disukai oleh masyarakat. Tetapi di dalam perjalanan banyak cemoohan, banyak cacian, banyak hinaan yang kami terima. Itu sebabnya kami meminta regulasi hukum kepada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana regulasi hukum itu maksud kita adalah bagaimana kami melakukan berkesenian dengan baik dan santun di Nusa Tenggara Barat. Kami tidak nego-nego, kami tidak minta banyak kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kami kesini pulang ke rumah kami. Ini ada rumah kita bersama dan Pak Gubernur ini adalah orang tua kami. Kami penduduk Nusa Tenggara Barat ini ada anaknya. Mau main Kecimol anaknya, mau gendang belik anaknya, mau hadroh anaknya, mau cuplak, mau gerantak, apa saja. Itu anak dari Pak Gubernur. Raden jari maling dek daku anak, dek ini. Kalau dia sebagai pelacur, tetap pelacur itu anak kita. Kalau dia jadi pencuri, tetap anak kita pencuri. Bagaimana kita luruskan? Itulah regulasi hukum yang akan meluruskan tentang hal tersebut. Selama ini pemerintah melakukan pembiaran secara hukum. Pembiaran itu adalah penyimpangan hukum. Penyimpangan hukum itu adalah pelanggaran hukum. Jadi bisa kita tuntut negara dalam hal ini karena melakukan pembiaran terhadap kami, sehingga terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa tidak dibuatkan kami regulasi hukum dari dulu, sehingga kami bisa berkesenian dengan santun di Nusa Tenggara Barat? Terus terang kami ini Kecimol ini adalah memiliki S potong, SD tidak tamat, termasuk ini. Tapi kami peduli, walaupun kami tidak memiliki sumber daya yang memadai, kami rekrut, kami tampung mereka. Dan pemain ini banyak latar belakang. Ada mantan kiai, ada mantan maling, ada mantan pelacur, ada mantan jambret, ada mantan narkoba, pemabuk, dan semuanya. Kita bina Pak, kita tampung, kita bina. Walaupun di luar kemampuan kami, tapi kami sudah melaksanakan tugas kami karena rasa tanggung jawab moral dan rasa tanggung jawab sosial kami. Ini yang kami lakukan. Kami undangkan BNN Pak, mengadakan kadarku. Kami undangkan Polda, melakukan kadarku. Kami undang PMI, donor darah. Banyak hal yang kami lakukan. Inilah yang hal-hal positif yang kami lakukan. Walaupun cibiran-cibiran tentang dancer yang begini, dancer yang begitu, tapi itu tidak termasuk dalam organisasi AK Nusa Tenggara Barat. Saya yakin Kecimol yang tergabung dalam AK Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, karena kami memiliki anggaran dasar dan rumah tangga. Bagaimana menggiring mereka berkesenian dengan baik, walaupun itu di luar kemampuan kami, tapi kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami memohon kepada pihak APH untuk menangkap dan mempidanakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan porno aksi dan pornografi. Kemudian yang ketiga,
juga melakukan penegakan hukum, yang melakukan, membuat, menyebarkan dan sengaja maupun tidak sengaja melalui media sosial porno aksi dan pornografi. Karena ini merugikan kami selaku anggota AK Nusa Tenggara Barat. Anggota kami tidak melakukan itu, tapi masyarakat menjustis, memvonis bahwa itu kecimol. Sementara itu kecimol tidak tergabung dalam AK Nusa Tenggara Barat. Di mana yang dulunya terus terang kita buka per, dulunya banyak peminum, banyak sabung ayam, banyak jambret, bahkan ada ini yang suka jambret di sini, ada Pak, sudah tobat sekarang masuk dalam AK. Ada juga jambret yang suka direnten, sekarang masuk di AK, berhenti main jambret. Ini kita bina semua. Kemudian secara ekonomi, pemerintah semestinya berterima kasih kepada owner-owner kecimol. Kenapa? Bahasa Kopang wai. Ini bahasa Kopang nih. Wai. Kenapa? Owner-owner ini menampung 30 orang, Pak. Anggota kami di Lombok ini 200. Kalau 200 kali 30, 6.000 yang makan tiap hari di kecimol, Pak. Mohon maaf Pak Saputra, misalnya Bapak disuruh makan, kasih makan 30 orang sehari, mampu enggak? Mampu enggak? Tidak mampu. Ini digaji oleh negara, gajinya banyak, tapi tidak mampu mengasih makan 30 orang sehari. Kami kasih makan 6.000 tiap hari, Pak. 6.000 yang makan di kecimol ini tiap hari. Kalau istrinya satu, kalau istrinya dua. Kalau Pak Polisi tidak berani, Pak, tidak berani kan? Paling-paling siap komandan, siap komandan. Tidak berani kawin lebih dari satu. Tapi kita sekarang kecimol, kalau istrinya dua, anaknya 4, berapa ribu yang makan di kecimol ini, Pak? Belum lagi pedagang asongan. Ini sekarang banyak pedagang begitu kita ngadakan pulang ke rumah kita. Berapa yang makan? Belum lagi tukang perbaiki speaker, belum lagi tukang perbaiki servis masjid. Belum lagi yang cubit truk, tukang las, banyak yang makan. Jadi secara ekonomi ini merupakan kegiatan mikro, kegiatan industri mikro. Jadi pemerintah harus berterima kasih apa yang sudah dilakukan oleh owner-owner kecimol. Dan kami sudah terhimpun di dalam namanya AK Nusa Tenggara Barat. Banyak orang mau membubarkan kecimol. Menurut saya kalau binasakan janganlah, Pak. Bina dulu. Kami butuh dibina, kami butuh diajari bagaimana cara berkecimol yang baik di Nusa Tenggara Barat. Kami berjanji, Pak, berjanji kalau kami tidak bisa dibina, binasakan. Kalau tidak bisa dibina, tapi ini belum dibina, mau dibinasakan. Ini merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kenapa payung hukum ini kami sangat perlukan? Karena banyak desa sekarang menjustis kecimol ini bikin ribut. Kecimol ini banyak orang minum. Kecimol ini banyak macet jalan. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir tentang bagaimana ekonomi kreatif, sehingga hanya bisa memvonis menyalahkan orang lain. Itu sebabnya kami butuh regulasi hukum tersebut. Kami sudah datang ke DPR. Ya, namanya janji DPR, janji manis sumpah serapah. Dijanji-janji saja. Itu sebabnya sekarang kami pulang ke rumah kami di sini, di depan kantor gubernur. Mudah-mudahan hari ini Pak Gubernur atau melalui perwakilnya bisa menerima kita. Kita berharap tidak ada alasan Pak Gubernur tidak menerima kita, karena ini warga negaranya semua, anaknya semua. Bapak bisa jadi gubernur karena kami yang menunjuk, mendelegasikan Bapak sebagai pelayan kami, karena gubernur itu pelayan masyarakat. Ambas sekasar kacung Bapak Deman jadi gubernur,
belum jadi pejabat minta-minta untuk ditusuk, minta-minta untuk dipilih. Begitu sudah menjabat, kita yang ngemis-ngemis sekarang meminta. Ini kebalik dunianya. Bapak-bapak yang saya hormati, hari ini terutama sekali di mall, mari kita menjaga keamanan dan ketertiban, jangan ada yang anarkis, tidak boleh ada yang mabuk, kalau kawin lebih dari satu tidak apa-apa, dua. Yang jelas jangan sampai terprovokasi. Kalau ada provokator jangan didengar, itu tidak benar. Itu katanya Bang Haji Roma Irama. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini adalah demi nasib kita bersama, demi nasib Kecimol, demi nasib anak bangsa yang ada di Nusa Tenggara Barat, demi anak cucu kita yang ada di rumah. Saya yakin Bapak polisi, Ibu polisi paham betul apa niat kami. Niat kami tidak ada nego-nego, niat kami tidak ada anarkis, niat kami tidak ada namanya keributan. Kami bersilaturahmi dengan baik. Ini buktinya kami duduk, Pak. Selama ini ada enggak orang aksi duduk, Pak? Tidak ada. Semestinya kami akan yasinan sebenarnya di sini. Mau baca yasin dan takbiran. Mungkin lain waktu kita akan lakukan itu demi NTT ini bisa sejahtera, maju dan religius. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami himbau dulu anggota-anggota kami yang sekarang, silakan untuk merapat lebih dekat lagi. Pak Sabar, coba disuruh maju yang anggota-anggota kita yang ada di belakang. Silakan merapat ke sini, mendekat. Saudara saya wartawan, tunas bantu geser sedikit Muris Mandor. Silakan diatur sama owner-ownernya, ketua-ketua sanggarnya. Maju hari, yang baju biru, yang di sebelah barat, supaya lebih terkontrol, supaya lebih terlihat kekompakan kita demi masa depan, demi jangka panjang, demi nasib kita semua dari Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Jangan sampai karena ulah dan perbuatan saudara-saudara tetangga kita menyebabkan sekek akan nangke lapu kedepet si getak. Baik, untuk orasi ilmiah selanjutnya, pendek, singkat, padat dan jelas, adalah pembela hukum kita, yaitu Saudara Eko Rahardi dari Mas Bage Kabupaten Lombok Timur, menjadi tim pembela hukum Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Yang lain tidak punya, hanya Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat yang memiliki perlindungan hukum dari ahli-ahli hukum. Kepada Eko Rahardi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kecimol! Hidup Kecimol! Hidup Kecimol! Baik, saya salah satu adalah pemerhati dan pembela, pengacara dan sekaligus advokat LBH Peduli Bangsa. Jadi banyak konten-konten yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mendidik. Seharusnya penegak hukum itu bertindak supaya adik-adik kita, anak-anak kita tidak terjerumus. Kecimol-kecimol yang ada yang masuk di Asosiasi Kecimol se-Nusa Tenggara Barat atau khususnya Pulau Lombok, mereka dihujat, mereka dihina, tapi bukan mereka, bukan ini pelakunya. Benar tidak? Benar tidak? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi kita, teman-teman dan masyarakat di NTB khususnya Pulau Lombok ini hanya menghibur, dan mereka adalah juga mencari nafkah. Bedakan mana kecimol, mana ale-ale. Benar tidak? Benar tidak? Kami meminta
kepada Gubernur NTB untuk segera meregulasi dan basmi perdes-perdes yang tidak bertanggung jawab, karena ini adalah persaingan usaha. Ini adalah persaingan usaha. Benar tidak? Benar tidak? Basmi perdes-perdes itu. Dari mana dasar hukum mereka? Dari mana regulasi mereka? Ini hanya regulasi kebencian, regulasi kemunafikan. Saya tantang semua BPD yang ada di NTB, mari kita belajar regulasi. Saya tantang semua BPD, mereka hanya copy paste. Mereka tidak membuat sendiri. Kalau mereka benar membuat PNDS itu, saya berikan 1 miliar. Kalau benar produk mereka, saya berikan 1 miliar. Mereka hanya benci kepada Kecimol. Saya tantang mereka. Saya bukan lawyer abal-abal. Bukan hanya ngaku boleh ditiak di Mahkamah Agung. Jadi kasihan teman-teman yang tidak berbuat, kawan-kawan yang mencari nafkah. Apa pemerintah daerah siap menampung dan memberikan pekerjaan kepada mereka? Tidak. Apa mereka siap? Tidak siap. Inilah bentuk ketidakadilan kepada pemerintah. Hanya perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum ingin menjelekkan asosiasi Kecimol yang ada di Pulau Lombok. Jadi kawan-kawan kami banyak yang dikeroyok, padahal mereka hanya menghibur masyarakat. Inilah kemampuan dari masyarakat. Kita yang berduit bisa ke bar, bisa ke kafe, menghabiskan puluhan juta. Mereka hanya dihibur oleh masyarakat Kecimol. Mereka dibantai, mereka dihujat. Apa pantas mereka ini tidak mendapat keadilan? Mereka hanya mencari sesuap nasib. Untuk bagaimana anak-anak mereka bisa sekolah, untuk bagaimana anak-anak mereka bisa untuk ceria. Kita tidak peduli. Kita yang punya duit cari hiburan ke kafe-kafe mewah, ke bar-bar mewah. Benar tidak? Benar tidak? Masyarakat hanya dihibur oleh Kecimol, dihujat. Kita minta kepada Polda NTB untuk jangan sekali-kali dikriminalisasi Kecimol yang sudah masuk asosiasi Kecimol yang ada di Pulau Lombok. Benar tidak? Siapapun Polsek, siapapun Polmas, silahkan lalui regulasi, minta beritahu ada keramaian. Mereka kalau sudah kita melakukan seperti itu, kalau ada oknum-oknum polisi yang melarang, laporkan segera. Sepakat? Karena tujuan mereka tidak membuat onar. Kita sudah sepakat bahwa tidak mengganggu jalan negara. Kita tunduk, benar tidak? Mohon kepada para polmas yang ada di masing-masing desa, jangan kriminalisasi para Kecimol yang masuk asosiasi, yang membuat konten-konten mesum, yang membuat konten-konten tidak senonoh adalah Kecimol liar yang tidak masuk di asosiasi Kecimol NTB. Benar tidak? Kami minta kepada Gubernur NTB untuk segera membuat peraturan gubernur supaya perdes yang tidak dipertanggung jawab, perdes setan, perdes siluman, supaya dihapus. Benar tidak? Benar tidak? Kita desak kepada Gubernur NTB untuk segera membuat peraturan gubernur supaya kita taat pada aturan hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tim pembela hukum kita Eko Rahadi dari DPC Advokat Lombok Timur.
Baik, kita sekali lagi saudara-saudaraku, saya Ahmad Mila tidak hanya sekedar raja di dunia perisian, tetapi saya sanggup untuk berada di depan Pegosami demi harga, martabat, dan harga diri kita yang mau mengatur diri kita untuk jangka panjang. Betul. Hai aparat-aparat negara, silakan kalaupun menemukan tari-tarian erotis di muka umum, tangkap, penjarakan, pidanakan mereka. Jangan satu makan nangka. Kami yang Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat pun juga ikut getah oleh karena ulah dan perbuatan saudara-saudara kita yang ada di luar. Kemudian selanjutnya, sekarang ini demi uang, demi dolar, demi ringgit, rela menyeting tunggak langkang daripada itu. Betul. Konten-konten kreator itu, silakan Dinas Komunikasi Informasi bersurat ke Menteri Kominfo, delete, banned, strike semua konten-konten yang pornografi, entah itu dari YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Setuju? Selanjutnya, ini dampak kehadiran warga Pelunggu Dikini, dampak dari semua konten-konten kreator yang dia keliarannya itu, maka kami mohon untuk diatur. Terbitkan peraturan gubernur yang mengatur tentang tata laksana berkesenian di Nusa Tenggara Barat. Jangan hanya Kecimol yang diatur, alih-alih juga yang lebih luar biasa kurang ajarnya juga harus diatur. Betul. Kendang beli juga diatur, supaya jangan sampai hanya kami yang diatur, berakibat kepada penolakan yang melahirkan kebencian secara meluas di masyarakat. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, kehadiran kita ini disambut oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemarin dari Bakas Bampol Nagri, kami sudah hadir untuk berdebat tentang nasib jangka panjang kita. Di DPR Komisi 5, kami juga sudah hadir untuk menentukan nasib masa depan kita. Sekarang kami terusik, kami merasa dirugikan oleh perbuatan oknum-oknum yang ada di luar tersebut, sehingga kami hadir di tempat ini. Mohon izin, sebelum kami serahkan kepada pemerintah provinsi, kami akan bacakan teri tuntutan AKNTB. Teri tuntutan AKNTB. Silakan Pak Sekjen di sebelah kanan. Mengingat maraknya tari-tarian erotis yang dipertontonkan di muka umum oleh oknum-oknum Kecimol, terutama Kecimol di luar AKNTB, serta ulah dan perbuatan sanggar-sanggar seni alih-alih, mendapat respon kebencian luar biasa dari masyarakat luas, sehingga kami Kecimol yang mematuhi norma susila suku bangsa Sasak merasa sangat dirugikan oleh perbuatan saudara-saudara kami tersebut. Kemudian pula dengan ulah dan para konten kreator yang sama sekali tidak peduli dengan akibat buruk yang ditimbulkan dari konten-konten yang dibuat dan disebar, sehingga kami juga merasa dirugikan oleh konten-konten tersebut yang berakibat pada kami, serta dicap negatif tanpa membedakan mana alih-alih dan mana Kecimol anggota AKNTB. Karena itu kami menyampaikan tuntutan AKNTB. Pertama, meminta kepada aparat penegak hukum guna mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan, menangkap, dan mempidanakan siapa-siapa yang terlibat dalam suguhan tari-tarian erotis yang dipertontonkan di muka umum. Kedua, meminta kepada pemerintah untuk merazia konten-konten video tarian erotis di berbagai platform media sosial dengan membanner, men-strike, menteleh, dan hapus konten-konten tersebut dari peredaran. Ketiga, meminta kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera menerbitkan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur tentang tata laksana berkesenian di Nusa Tenggara Barat. Demikian tuntutan AKNTB kami buat dengan harapan untuk segera dilaksanakan. Mataram, 4 Juni 2024, Dewan Pimpinan Pusat AKNTB
Ketua Umum Soehardi sudah ditandatangani. Sekretaris Jenderal Samsul Rijal sudah ditandatangani. Dewan Pengawas Pusat AKNTB Ahmad Mila. Sebelum kita akan mendengarkan respon dari pemerintah provinsi, terlebih dahulu saya akan serahkan dari tuntutan AKNTB ini yang memang menjadi tuntutan masyarakat luas. Setuju? Baik, silakan Pak Ketua untuk diserahkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadap sini Pak Ketua supaya kena dengan kamera. Baik, tri tuntutan AKNTB sudah diterima oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita akan dengar respon dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat dan sanggar-sanggar seni yang bertebaran di seluruh Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat ini. Kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kami ndawega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya. Nama saya Haji Wirawan. Sekarang menjabat sebagai asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena kita orang kesenian, maka kita buka dulu dengan pantun. Mencari benur di gili air, sore hari baru kembali. Karena Pak Gubernur perlahan hadir, izinkan asisten 3 yang mewakili. Jadi Pak Gubernur sekarang sedang berada di Jakarta, demikian juga Pak Sekda, maka salah satu pejabat utama yang ada di kantor sekarang adalah saya selaku Ketua. Saya sudah mendengar, mencermati, dan memahami apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman semua. Bahkan sebelum saya mendengar pun, tadi saya sempatkan browsing untuk mengetahui substansi permasalahan. Dan satu kesimpulan yang dapat saya katakan mewakili pemerintah Provinsi NTB pada hari ini adalah bahwa tritura yang telah Bapak Ibu sampaikan itu sama sekali tidak berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Dalam arti apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian juga menjadi keinginan pemerintah yang harus kita wujud. Pemerintah Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok adalah daerah tujuan wisata super prioritas. Dan khusus untuk NTB kita tambah lagi dengan label daerah tujuan wisata syariah utama di Indonesia. Jadi berbasis syariah. Sudah sepantasnya jika dalam segala tindak tanduk kita, dalam segala aksesoris budaya kita, apapun itu tidak boleh jauh dari hal-hal yang bersifat syariah. Maka kami dukung, ya. Saya akan sampaikan ke Pak Sekda, saya akan sampaikan ke Biro Hukum untuk segera kita fasilitasi penyusunan perda ataupun pergub yang mengatur tata cara berkesenian agar jangan sampai menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Terima kasih telah mengingatkan kami, terima kasih karena telah menyampaikan aspirasinya secara konstitusi kepada pemerintah NTB. Kami sangat berbangga di mana masyarakat NTB datang secara sopan santun untuk menyuarakan aspirasinya menuju sesuatu yang kita hendaki bersama, yaitu kebaikan untuk NTB dan juga Pulau Lombok demi pada khususnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu substansi yang kami inikan. Oleh karena nanti biar enggak terputus, Mak, ya kita menunggu ya untuk kita matangkan proses atau langkah-langkah selanjutnya. Ya. Kami akan segera sampaikan, nanti tidak menutup kemungkinan dari perwakilan juga akan diundang guna kita bahas secara partisipatif
apa substansi yang akan kita atur dalam regulasi kita nanti, apakah berbentuk pergub ataupun berbentuk perda. Tapi kesimpulan sekali lagi, tidak ada yang berbeda antara aspirasi teman-teman sekalian dengan menjadi kebijakan pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten 3 yang cukup berani. Jarang ada dari pemerintah yang lain bisa menerima kita langsung berhadapan secara langsung seperti ini. Berikan tepuk tangan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, saudara-saudaraku dari Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat, sebentar lagi dari Majelis Adat Sasak, lalu Sajin Sastrawan akan memberikan respon terhadap tentang keberadaan dunia sanggar seni yang berkaitan dengan adat dan budaya. Beliau sedang meluncur kemari. Sebelum itu, satu yang belum selesai untuk kita bacakan adalah pembacaan fakta integritas bersama yang akan dibacakan langsung oleh Ketua Umum DPP AKNTB, Bapak Suhardi. Kepada Pak Suhardi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kecimol, semangat, luar biasa. Izinkan saya selaku Ketua Umum Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat atau AKNTB di siang hari ini menyampaikan fakta integritas yang sudah kita sepakati bersama. Kami Sanggar Seni Kecimol, anggota Perkumpulan Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat atau AKNTB, dengan ini menyatakan bahwa kami siap untuk tidak goyang erotis, porno aksi, miras dan narkoba, serta hal-hal yang dilarang dalam berkesenian dengan menjunjung tinggi norma susila suku Sasak. Apabila kami ditemukan melakukan hal-hal tersebut di atas, kami siap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mataram, 4 Juni 2024. Sanggar Seni Kecimol, anggota AKNTB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sambil disaksikan oleh pemerintah provinsi, silakan ketua-ketua Kecimol tanda tangani fakta integritas bersama yang ada di belakang tersebut. Tulis nama dan alamat. Untuk silakan dipanggil satu persatu. Di sini akan ditandatangani komitmen bersama apabila ditemukan di jalan umum tentang bancu-ancu, tangkap, pidanakan, penjarakan. Inilah fakta integritas yang kami tanda tangani. Silakan panggil ketua-ketua ownernya untuk tanda tangan fakta integritas yang sudah dibacakan oleh Ketua Umum DPP AKNTB Pak Suhardi, sekaligus Ketua Kecimol Pandawa yang ada di Kecamatan Praia Timur. Baik, silakan yang lain tetap duduk. Yang lain tetap duduk. Itu wartawan sedang mengambil gambar yang terbaik untuk di-share bahwa kita AKNTB ini berbeda dengan yang lain. Betul. Baik. Baik, untuk orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretaris DPC Lombok Tengah adalah Saudara Kiko yang gagah ganteng dari Kecamatan Janopria, Kabupaten Lombok Tengah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kecimol, hidup AKNTB. Terima kasih. Oke, saudara-saudaraku semuanya, para owner Kecimol, sebetulnya saya juga owner dari Kecimol yang sama-sama bergerak mencari nafkah lewat seni musik, yang alhamdulillah
sudah 30 tahun berjalan, Kecimol ini bisa diterima oleh masyarakat Lombok. Namun sayang sekali, dari perjalanan hari ke hari banyak sekali penjagalan Pak ya. Ya terutama yang kami temui di lapangan adalah adanya kerajaan-kerajaan kecil Pak yang membuat aturan atau perdes-perdes yang tidak jelas. Jadi Awinamike, kami berharap kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya untuk menghapus semua perdes-perdes yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan kecil di bawah sana. Sudah dipilih menjadi seorang kepala desa dengan janji ingin mengayomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, malah setelah jadi mereka itu adalah membelenggu dan juga itu menutup ruang gerak dari masyarakat, terutama kami yang bergerak di dunia seni Kecimol. Awinamike sekali lagi kepada pemerintah Nusa Tenggara Barat yang mohon untuk segera turun ke bawah untuk menginstruksikan Bapak Bupati untuk bisa menghapus semua perdes-perdes yang diciptakan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin ada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang membisik-bisikkan dia, tolong Pak Kecimol jangan diizinkan masuk sini, tolong Pak Kecimol ini begini, dengan mendengarkan segelintir orang, sehingga kepala desa yang kebanyakan itu kita temui di sana itu membuat satu perdes yang tidak jelas. Yang sebenarnya Pak, kalau kita kaji, perdes itu ada undang-undangnya Pak. Dikaji dulu lah belum disebut. Ini tidak ada alasan mereka langsung saja dengan mendengar masukan dari segelintir orang atau oknum-oknum tertentu yang tidak suka dengan Kecimol, maka seketika dan serta-merta dari kades-kades ini menutup ruang gerak daripada kami untuk mencari nafkah di wilayahnya dengan membuat perdes yang tidak mengizinkan kami untuk masuk di wilayahnya. Oke, yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini Pak, kami sebagai pelanggar segi, alhamdulillah bisa menyekolahkan anak-anak kami Pak, bisa menguliahkan anak-anak kami, sehingga ada juga yang berpakaian seperti Bapak dengan hasil dari Kecimol ini. Ada anak kami yang jadi perawat ada, yang jadi bidan ada Pak, yang jadi arsitek pun ada. Walaupun kami Pak di jalanan begini-begini, kumuh begini, tapi anak kami pintar Pak. Biarkan kami orang tua bodoh itu di jalan itu dengan mengiringi gerobak kayak begini, biarkan kami Pak. Tapi anak-anak kami Pak sarjana gitu. Nah, anak-anak kami bisa kuliah, ada yang bisa jadi bidan, ada perawat, ada juga yang bisa jadi kepala desa. Nah, jadi untuk itu Pak, jadi tolonglah, walaupun kita berbeda Pak, berbeda Bapak adalah petugas kantor yang mewakili kami, yang tempat kami mengadu. Nah, jadi berikanlah kami ruang gerak itu di lapangan untuk mencari nafkah dengan cara kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. AKMDB hidup Kecimol. Kembali saya atur dulu. Sekahe Pak Ong, tolong diatur. Silakan duduk kembali dulu dengan rapi, saya mau lihat. Silakan maju lagi ke sini. Kita pamit dengan secara baik-baik. Silakan maju dulu ke sini. Isi sap yang masih kosong. Silakan yang di belakang. Yang di belakang silakan maju Pak Hakim, anggotanya Ketua DPC Lombok Tengah. Saya masih belum lihat. Adinda yang baju merah, yang baju kuning duduk. BRC kita yang coklat di belakang maju. Baik, oke, silakan. Hadirin saudara-saudara saya, kita berdangdutan, menghibur diri, mencari setitik hiburan itu adalah pembagian dari pembangunan karakter. Tidak cukup hanya sekedar beton-beton saja yang dibangun di Nusa Tenggara Barat, tetapi masyarakat butuh hiburan, betul, yang bertanggung jawab tentang penanganan adat istiadat budaya
Sanggar-sanggar seni dan budaya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang hadir di tengah-tengah kita. Kita akan kuliti beliau. Apa pernyataan beliau untuk dunia seni budaya ke depan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu Abdurrahim SPD MH Master Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Alhamdulillah, kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, izinkan Tiang mau menyapa Pelunggu Sami sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, bahwa jauh sebelumnya kami sudah memahami kesejarahan tentang Kecimol, dan kebetulan Tiang sendiri adalah pelaku daripada seni budaya. Anak-anak Tiang semua para seniman. Jadi sejarah keberadaannya pun kapan timbul, kapan mulainya, insya Allah sudah terekam di otak Tiang. Dan pemilahannya di masyarakat, jangan Pelunggu Sami khawatir, masyarakat juga merekam, melihat. Jadi saya yakin pada saat ini yang hadir Pelunggu Sami ini orang-orang yang baik, sehingga mau hadir di tempat ini. Pelunggu Sami mau merapat, bersilaturahmi dan berkoordinasi. Jadi semua seperti HP yang Pelunggu Sami pegang itu, semestinya semua punya tempat file-file tersendiri. Setuju? Jadi saya juga tidak setuju kalau Kecimol itu dihapus, tapi kita berjalan bersama mengikuti irama-irama semesta, karena Tuhan pun juga menciptakan kesenian. Betul apa tidak? Kreasi dan kreativitas seni budaya itu dari rasa dan karsa manusia. Mana dia rasa dan karsa manusia itu? Kalau kita bedah otak ini, otak manusia ya darah yang kelihatan. Bedah lagi paling kurat, bedah lagi lolor. Mana dia? Ini sesuatu hal yang gaib. Itulah disebabkan makanya dikatakan rasa cipta, rasa dan karsa. Itulah anugerah ilahiyah yang masing-masing tiap-tiap diri memilikinya. Kalau saja tidak diayomi, kalau saja tidak ditempatkan di dalam HP Pelunggu Sami, itu bisa menjadi virus, bisa merusak. Betul apa tidak? Itu sebabnya kita ngering sami-sami meriri. Setuju? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan saja Kecimol yang dihujat di dunia medsos, tetapi lembaga yang tidak memiliki anggaran pun juga ikut kena dihujat, yaitu Majelis Adat Sasak. Tomeh si masyarakat luar, apa gawe Majelis Adat Sasak itu? Mereka tidak mau tahu apa arah anggaran atau apa itu Majelis Adat Sasak. Seharusnya yang mereka hujat habis-habisan itu adalah mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul. Seharusnya itu yang menguasai anggaran. Hujat DPR, hujat pemerintah provinsi, baru itu benar. Sekarang bagaimana Majelis Adat Sasak menyikapi fenomena yang terjadi sekarang ini? Maka kami mohon atas persetujuan Pelunggu Sami, beliau ini adalah penggerak seagung Majelis Adat Sasak. Sekarang kita akan dengar respon beliau.
Dani Agung, lalu Sajib Sastrawan, kami Ndawagam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan juga yang saya hormati rekan-rekan dari Mapolda, Kapolresta, OPP, dan yang sangat saya banggakan, saudara-saudara para pelaku kesenian Kecimol Sepuluh Lombok. Pertama-tama nyiring bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, hingga alhamdulillah pada siang hari yang baik ini kita dapat hadir bersama-sama untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan kepada pemerintah. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari-hari ini adalah hari-hari kita disibukkan oleh menjawab berbagai macam pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Lombok ini, tentang keberadaan saudara-saudara para giat kesenian ini. Hampir 2 bulan terakhir, udara Lombok ini disesatkan oleh isu-isu yang menyesatkan dada kita. Jadi seolah-olah bangsa Sasak ini adalah bangsa yang tidak beradab, bangsa yang tidak paham akan etika dan moral, bangsa yang tidak paham akan aturan-aturan bagaimana hidup yang baik. Selaku Penggerak Agung Majelis Adat Sasak, kami sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Pada Pak Gubernur kami sudah sampaikan, pada pimpinan DPR juga sudah kami sampaikan, bahkan kita berdiskusi berapa kali. Kemudian dengan para tokoh-tokoh akademisi. Jadi kami kemarin terakhir berdiskusi dengan salah seorang pemilik podcast, yaitu Profesor Dr. Zainal Abidin, terkait dengan kesenian di Timur. Beliau menanyakan kepada saya, Mami, bagaimana pandangan Mami tentang Timur yang akhir-akhir ini banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat? Saya jawab, Prof, Kecimol ini adalah suatu seni. Ini adalah berangkat dari pemikiran-pemikiran cerdas para pelaku seni. Kalau ada anasir-anasir masyarakat yang ingin membubarkannya nanti, kita harus berpikir. Kenapa? Nah, persoalan oleh Kecimol ini banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru sebagai akibat dari diikutkannya beberapa atraksi yang dianggap pornografi, kemudian pornografi dan lain sebagainya. Nah, inilah kita memberikan ruang untuk melakukan pembenahan, sehingga ke depan Kecimol ini memang dia sebagai seni yang didasarkan pada nilai-nilai hormat, etika, hormat agama, dan aturan. Sehingga dengan demikian kami juga dari Majelis Adat Sasak, bukan nanti, hari ini kami akan musyawarah untuk mendorong pemerintah daerah segera melanjutkan peraturan-peraturan daerah yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah. Kami sudah bentuk tim ya, untuk mendorong pemerintah daerah, dan Pak Gubernur pada sangkep karya Majelis Adat Sasak pada tanggal 23-24 sudah menjanjikan, dan ini pasti akan kita lanjutkan.
Tetapi membuat peraturan gubernur itu adalah bukan membuat sesuatu seperti bolak-balik telapak tangan. Ini membutuhkan waktu, setidak-tidaknya sebulan 2 bulan ini bisa jadi. Tetapi ada jalan keluar, Pak Asisten. Hari ini juga kami akan bersurat ke gubernur sebagai langkah jangka pendek kita adalah gubernur segera melakukan rapat Forkompinda untuk mengundang bupati wali kota beserta Forkompinda Provinsi Nusa Barat, sehingga gubernur akan memberikan arahan-arahan apa yang harus dilaksanakan oleh bupati wali kota, apa yang harus dilakukan oleh camat sampai dengan kepala desa. Nah, kita tidak ingin polemik perpanjangan ini akan menjadikan kita berkubu-kubu di Nusa Tenggara Barat yang di Lombok ini. Nah, jadi saya sangat berharap kepada rekan-rekan sekalian pelaku seni Timol ini, permintaan satu, mari kita berdoa agar pemimpin kita segera respon apa yang menjadi keinginan kita. Inilah keinginan kita agar kita bisa hidup damai, tentram, aman, nyaman di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, mungkin ini harapan saya dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat apa yang Bapak Ibu sekalian hajatkan mudah-mudahan segera kita hidupkan. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada satu, bapak-bapak kita kayak pihak kepolisian, Intel, Kasat Intel Polresta Mataram, Pak Hatta, luar biasa, terima kasih. Beliau dari Lombok Timur dulu, dari Kasat Intel, menjadi Kasat Intel juga di Polres Mataram. Terima kasih pengamanan yang luar biasa, beserta seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat. Cek. Terima kasih telah mengamankan kami. Yang kedua, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Asisten 3, terima kasih telah menerima kami untuk datang ke rumah kami sendiri di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Majelis Penggeraksa Agung, Majelis Adat Sasak yang sudah kita dengar tadi, beliau juga menginginkan Sasak ini tentram, aman dan damai ke depan. Tidak perlu ada yang bertabrakan kepentingan di antara sanggar-sanggar seni Kecimol iki. Betul. Matur Agung-Agung Tampiasih, Penggeraksa Agung Majelis Adat Sasak, Kabid Kebudayaan Mami Ahim. Walaupun pakai kacamata hitam, saya tahu kemana arah lirikan mata pelunggu. Terima kasih Agung-Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan peserta membubarkan diri. Cek. Dicek satu. Silakan supir-supir truk hidupkan truknya masing-masing, bawa benderanya pulang, kadu membelain Bekecimol lema. Ini sekaligus menjadi penanda bahwa kalian semua adalah anggota Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat yang apabila ditemukan banco-anco kembali di tengah jalan, siap-siap Anda untuk ditangkap, dipidanakan, dan dipenjarakan. Mantap! Terima kasih Agul, luar biasa. Selanjutnya, silakan saudara-saudaraku untuk kembali ke truknya masing-masing dan selamat jalan. Tidak ada tunggangan politik demo hari ini. Aksi damai ini tidak ada yang membiayai, murni kami membiayai diri kami sendiri. Jangan sampai dikapling oleh oknum caleg yang lain, bahwa kami tidak ditunggangi oleh kepentingan politik. Demikian, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bunyikan sound, biar kita pulang dengan tertib. Sekali lagi, begitu saya putus suara, sound system ketiga sendiri, tolong
dimatikan langsung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjarakan. Jauh mas. Aksi lagi, menuntut lebih kencang lagi, bisa. Tapi enggak minta kemampuan kayak batu-batu. Kalau itu enggak ada, nanti kalau masalah pendanaan ini murni mereka biaya sendiri. Ya baik, rekan-rekan. Jadi sambil menunggu kegiatan ini selesai, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan tugas yang sudah berjalan dengan lancar. Kegiatan aksi yang dilakukan sudah dinyatakan aman. Tinggal menunggu malam. Nanti rekan-rekan dari Direktorat Lalu Lintas akan memberikan pelayanan pengaturan. Itu rekan-rekan pasukan, pasukan Brimob, Kecamatan, Sawang, dan Batu-Batu dan rekan-rekan Polwan. Kita melaksanakan konsolidasi untuk mengakhiri kegiatan ini. Dulunya, siap, Pak. Mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi selesai pelaksanaan konsolidasi. Salam hormat kepada pimpinan masing-masing dan Sat Brimob, Direktur Samapta, Direktur Lalu Lintas, Direktur Intel dan Direktur Krim serta Kabid Propam atas bantuan perkuatannya ke Polresta Mataram. Dan Kabid Dokes ya sebagai Pamatwil wilayah Mataram. Untuk menuju ke lokasi masing-masing, serah di depan. Gerak.
Udah mau ngapain itu Pak? Tahu apa bro tu bedel tahu kamera lu Imran kan oh ini kamera tu lelah boya dia